Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Pratiwi dengan NIM 202101010409. Di sini saya akan membacakan materi IPS tentang penanaman nilai dan sikap dalam pembelajaran IPS SD. Pengertian nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. 1. Pengertian nilai dan sikap. Menurut Purwodarminto dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nilai adalah harga, hal-hal penting atau berguna bagi manusia. Nilai atau sistem. Nilai adalah keyakinan, kepercayaan, norma, atau kepatuhan yang dianut oleh seseorang ataupun kelompok masyarakat. Secara teoritis, Sandin mengklasifikasikan nilai menjadi 6, yaitu yang pertama nilai-nilai hedonik, yaitu nilai-nilai yang mementingkan kenikmatan. Yang kedua, nilai-nilai estetika, yaitu nilai-nilai yang berkenaan dengan keindahan. Yang ketiga, nilai-nilai etika. Yang keempat, nilai-nilai religius. Yang kelima, nilai-nilai logika atau sains. Yang keenam, nilai utility. Apabila dilihat dari sifatnya, nilai dapat digolongkan menjadi 4, yaitu yang pertama, nilai yang memiliki sifat relatif stabil dan bertahan dari waktu ke waktu, mengikuti kelangsungan hidup, sistem sosial budaya masyarakat yang bersangkutan. Yang kedua, nilai sebagai suatu bentuk keyakinan, memiliki komponen kognitif, efektif, dan psikomotorik. Yang ketiga, nilai memiliki 2 kategori, yaitu nilai instrumental dan nilai terminal. Nilai instrumental adalah nilai yang menyangkut perilaku yang dipandang sebagai nilai yang sesuai atau berharga. Sedangkan nilai terminal adalah nilai yang the end state, di mana nilai-nilai instrumental menjadi bermakna. Yang keempat, nilai-nilai yang disusun atau diorganisasikan ke dalam suatu sistem nilai yang menjadi keyakinan mengenai pola-pola hidup manusia yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan budayanya. 2. Pembentukan sikap. Ada 3 model belajar dalam rangka pembentukan sikap. Yang pertama, mengamati dan meniru. Melalui proses pengamatan dan peniruan akan terbentuk pola-pola, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan orang yang ditiru. Bagi para siswa di sekolah, orang-orang yang berpengaruh pertama adalah orang tua dan guru. Yang kedua yaitu menerima penguatan. Pembelajaran model ini berlangsung melalui pembiasaan operan, yaitu dengan menerima atau tidak menerima penguatan atas suatu respon yang ditujukan. Dalam proses pendidikan, guru atau orang tua memberikan hadiah berupa pujian kepada anak yang berbuat sesuai dengan nilai-nilai ideal tertentu. Dengan demikian, sikap anak akan terbentuk. Mereka akan menerima nilai yang menjadi pegangan guru atau orang tuanya. Yang ketiga itu menerima informasi verbal. Informasi tentang berbagai hal dapat diperoleh melalui lisan ataupun tulisan. Informasi tentang sesuatu objek yang diperoleh oleh seseorang akan mempengaruhi pembentukan sikapnya terhadap objek yang bersangkutan. Misalnya, informasi tentang penyakit flu burung. Informasi ini telah membentuk sikap tertentu di kalangan warga masyarakat terhadap penyakit flu burung, pembawa virusnya, dan orang yang terkena penyakit tersebut. Yang ketiga, teori perubahan sikap. Yang pertama, teori pembelajaran atau learning theory. Melihat perubahan sikap sebagai suatu proses pembelajaran, teori ini tertarik pada ciri-ciri dan hubungan antara stimulus dan respon dalam suatu proses komunikasi. Program Yale mengidentifikasi unsur-unsur dalam proses pembentukan yang dapat memberi pengaruh terhadap sikap seseorang. Yang kedua, teori fungsional atau functional theory. Mengumumsikan bahwa manusia mempertahankan sikap yang sesuai dengan kebutuhan dirinya sendiri. Menurut teori fungsional, perubahan sikap terjadi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan individu. Ada beberapa fungsi sikap dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan individu, antara lain yang pertama sebagai alat atau instrumental. Dengan perubahan sikap diharapkan akan memperoleh hadiah yang sebesar-besarnya untuk mendukung sikap positif dan hukum yang sekecil-kecilnya untuk mendukung sikap negatif. Yang kedua, sebagai pertahanan diri atau ego defensif. Perubahan sikap didasarkan pada kegiatan seseorang untuk melindungi dan mempertahankan dirinya. Yang ketiga, sebagai penyataan nilai atau flu expressive.
Perubahan sikap didasarkan pada keinginan seseorang untuk menyatakan sikap yang selaras dengan nilai-nilai utama bagi dirinya. Yang keempat yaitu sebagai pengetahuan atau knowledge. Perubahan sikap didasarkan pada keperluan seseorang untuk mendapatkan informasi dan menyusunnya, dan cara yang dapat memberi makna bagi dirinya dalam rangka penyesuaian diri dan memberi sumbangan untuk kebaikan lingkungan hidupnya. Yang ketiga yaitu teori pertimbangan sosial atau social judgment theory. Proses perubahan sikap tergantung kepada keteguhan individu dalam berpegang pada suatu pandangan. Seandainya individu berpegang pada pandangan ekstrim dalam suatu hal, maka ruang gerak penerimanya sempit. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya perubahan sikap bagi individu bersangkutan adalah kecil. Sebaliknya, individu yang tidak begitu kuat berpegang pada suatu pandangan memiliki ruang gerak penerimaan yang lebih luas. Semakin ruang gerak penerimaan seseorang, maka semakin besar pula kemungkinan terjadi perubahan sikap dan individu yang bersangkutan. B. Hubungan antara sikap, nilai, dan perilaku. Nilai dan sikap merupakan dua faktor yang penting menentukan perilaku seseorang. Konsistensi hubungan antara sikap dan perilaku ditentukan oleh dua faktor, yaitu motivasi dan kesempatan. Jika seseorang memiliki motivasi yang kuat untuk berpikir tentang suatu objek, serta memiliki kesempatan untuk berbuat, maka sikap akan memberi pengaruh kepada perilakunya. Pendapat tersebut sejalan dengan teori resonant action yang menyatakan bahwa sikap dan nilai subjektif secara bersama-sama menentukan munculnya suatu perilaku. Jadi dapat disimpulkan bahwa antara nilai, sikap, dan perilaku itu sangat erat kaitannya. Nilai merupakan kepercayaan normatif yang ikut menentukan apa yang disukai dan apa yang tidak disukai oleh seseorang, sehingga terbentuknya sikap terhadap suatu objek. Selanjutnya, sikap akan mempengaruhi perilaku dan perbuatan seseorang. Namun demikian, seperti dijelaskan di atas bahwa konsistensi hubungannya antar sikap dan perilaku tersebut terjadi jika terpenuhi syarat-syarat tertentu. C. Penanaman nilai dan sikap dalam pengajaran IPS. Penanaman nilai dan sikap pada pengajaran IPS hendaknya dipersiapkan dan dirancang berkesinambungan dengan penekanan pada setiap tingkat dan yang berbeda. Semakin tinggi jenjangnya, semakin besar unsur pemahaman dan pertanggungjawabannya. Pengajaran IPS dilaksanakan dalam waktu yang terbatas, sehingga tidak mungkin dapat memperkenalkan seluruh nilai-nilai kehidupan manusia kepada siswa. Oleh karena itu, nilai-nilai yang akan ditanamkan kepada siswa merupakan nilai-nilai yang pokok dan mendasar bagi kehidupan manusia. Menurut Paulus Suparno, sikap dan tingkah laku yang berlaku umum yang lebih mengembangkan nilai kemanusiaan dan mengembangkan kesatuan sebagai warga masyarakat perlu mendapatkan tekanan. Beberapa sikap dan tingkah laku kita antara lain sebagai berikut. A. Sikap penghargaan kepada setiap manusia. Penghargaan bahwa pribadi manusia itu bernilai, tidak boleh direndahkan atau disingkirkan, tetapi harus diperkembangkan setiap manusia. Siapapun orangnya adalah bernilai. Inilah yang menjadi hak asasi manusia dan sikap ini harus dipunyai. Oleh karena itu, tindakan meremehkan, menghina, merendahkan, apalagi mengganggu kebahagiaan orang lain dianggap tidak baik. Dalam wujud tindakan misalnya siswa saling menghargai temannya, tidak menjelekkan temannya, dan sebagainya. Yang kedua, sikap tegang rasa jujur, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan tepat janji. Sikap ini jelas membantu orang dan berhubungan dengan orang lain dan hidup bersama orang lain. Sikap demokratis dan menghargai gagasan yang orang lain serta mau hidup bersama orang lain yang berbeda. Sikap ini sangat membantu kita menjadi manusia, karena memanusiakan manusia lain. Bagi negara Indonesia yang sedang mencari bentuk demokrasi, sikap ini sangat jelas diperlukan. Apabila sikap rela hidup bersama, meskipun lain gagasan, lain ideologi perlu ditekankan, kita rela hidup bersama dalam perbedaan, karena perbedaan adalah keadaan asasi kita. Yang keempat, kebebasan dan tanggung jawab. Sikap manusia sebagai pribadi adalah ia mempunyai kebebasan untuk mengungkapkan dirinya dan bertanggung jawab terhadap ungkapannya. Sikap ini berlaku baik terhadap dirinya sendiri, terhadap orang lain, maupun terhadap alam dan Tuhan. Sikap ini jelas diwujudkan dalam kebebasan mimbar, kebebasan berbicara, kebebasan untuk mengungkapkan gagasan, dan tanggung jawab. Siswa diajak bertanggung jawab terhadap tindakannya dan tidak lari dari tanggung jawabnya. Yang kelima, penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dapat hidup bahagia. Berkenaan dengan hal tersebut, penggunaan alam hanya untuk dirinya sendiri tidak dibenarkan. Termasuk juga
pengerusakan alam yang hanya dapat memberikan kehidupan kepada segelintir orang yang juga tidak benar. Yang keenam, penghormatan kepada Sang Pencipta. Sebagai makhluk, kita menghormati Sang Pencipta. Kita melalui penghayatan iman, siswa diajak untuk menghormati dan memuji Sang Pencipta. Dan pujian itu dapat diwujudkan dalam sikap berbaik kepada semua makhluk ciptaan, termasuk pada diri sendiri. Sikap penghargaan iman orang lain, menghargai bentuk iman orang lain, menghargai budaya orang lain, perlu dikembangkan dalam kerangka rela hidup, saling membantu, dan menerima orang lain. Yang ketujuh, beberapa sikap pengembangan sebagai pribadi manusia seperti disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, percaya diri, semuanya lebih menunjang penyempurnaan diri pribadi. Meskipun hal-hal itu tidak berlangsung berkaitan dengan orang lain, tetapi membantu dalam kerja sama dengan orang lain. Sikap mental dan tingkah laku tersebut di atas harus selalu dikembangkan. Dalam pengembangannya harus dijiwai oleh nilai-nilai luhur dan latihan mengungkapkan sikap mental secara baik, teralah dan terpuji. Oke, begitulah tadi materi dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.